أفلا يتدبرون القرآن Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam beberapa menit ke depan kita akan sama-sama tahsin tilawah yang saat ini adalah surah Al-Ikhlas, surah ke-112, 4 ayat jumlahnya dan termasuk dalam surah Makkiyah. Untuk itu sebelum kita sama-sama tahsin tilawah, saya coba akan membacakan dari ayat 1 sampai ayat 4 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, itu tadi Bapak dan Ibu adalah surah Al-Ikhlas yang terdiri dari 4 ayat. Kita akan sama-sama bedah dari yang ayat yang pertama, di mana letak kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat kita membaca. Pertama adalah pada kalimat ayat 1, Qul huwallahu ahad. Di sini beberapa hal yang sering terjadi adalah pada huruf qaf di awal. Huruf qaf sering sekali tertukar dengan huruf kaf. Apa saja perbedaannya? Qaf dengan kaf memang kita tahu bersama tempat makharijul hurufnya. Jadi makharijul hurufnya ini berdekatan, adalah bagian pangkal lidah. Namun tetap ada perbedaan. Kalau yang huruf qaf itu lebih sedikit ke belakang, namun kalau kaf lebih sedikit ke depan. Sehingga suara yang dikeluarkan juga berbeda. Kalau qaf dia bersih sekali. Bersih. Tidak ada disertai dengan nafas yang keluar. Atau nanti kalau kita belajar namanya al-hamsu. Ya, disertai dengan nafas. Itu huruf kaf. Contoh. Ka, ka, ka. Nah, kebanyakan yang membaca adalah menggunakan huruf kaf. Contoh. Kul huwallahu ahad. Kul. Ada bunyi seperti nafas yang keluar. Itu adalah huruf kaf. Kalau qaf tidak ada disertai dengan nafas yang keluar. Maka ini menjadi perhatian kita bersama, dilatih bersama agar jangan sampai tertukar antara huruf qaf dan huruf kaf. Tentu tidak akan mudah untuk memulai kebiasaan yang baru untuk membedakan mana qaf dengan kaf, namun insyaallah dengan bersabar Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan belajar kita nanti. Ya, jadi yang pertama adalah huruf qaf dibaca kaf, ku, bukan ku, namun u. Beda antara kaf dengan qaf. Ya, kalau kaf tadi kita ulangin disertai dengan nafas, kalau qaf tidak disertai dengan nafas. Yang berikutnya yang sering terjadi adalah pada huruf lam. Lam sukun pada kalimat kul sering sekali terseret, sehingga suara yang dikeluarkan atau kalimat yang dibunyikan berbeda. Contoh, Qul huwallah, kul. Seperti seolah-olah ada pantulan, padahal tidak diperbolehkan, atau ini adalah bagian dari kesalahan. Kalau diseret, Qul huwallahu ahad. Harusnya Qul huwallahu, Qul huwallahu. Jadi huruf lam tidak boleh sampai terseret. Yang berikutnya adalah pada huruf dal pada kalimat ahadun.
Di sini karena kita berhenti waqaf di akhir ayat, maka huruf dalnya disukunkan. Dan kita sama-sama tahu alhamdulillah huruf dal adalah bagian dari kumpulan huruf yang punya sifat qalqalah, yakni terpantul. Namun terpantul di sini kebanyakan adalah disertai dengan hentakan atau dengan tekanan di ujungnya. Contoh yang kurang tepat, Qul huwallahu ahad. Ahad. Jadi langsung ditekan. Nah, seperti ini adalah bukan bagian dari qalqalah karena seharusnya tidak ditekan. Kalau ditekan, maka seolah-olah kita menyisipkan atau menambahkan satu huruf di belakang huruf dal, yakni hamzah sukun. Padahal tidak ada hamzah sukun. Kalau ada hamzah sukun, baru ditekan. Ahad. Namun, karena ini tidak ada hamzah sukun, maka seharusnya tekanan tersebut tidak ada. Cukup dipantulkan saja. Contoh, ahad. Ahad. Yang kurang tepat, ahad. Ahad. Atau justru tidak terdengar sama sekali. Qul huwallahu ahad. Tidak ada pantulan, tidak ada qalqalah, dan ini adalah merupakan kekeliruan. Saya contohkan lagi. Qul huwallahu ahad. Ahad. Qul huwallahu ahad. Yang berikutnya adalah pada ayat yang kedua. Allahus Samad. Allahus Samad. Pada ayat ini, beberapa kesalahan yang sering terjadi adalah pada kalimat Allah. Harusnya dengan kalimat fathah, bibirnya terbuka dengan jelas. Allah. Namun, yang sering terjadi adalah membacanya seperti huruf O. Allah. Dengan memajukan bibirnya atau membentuk bulatan pada bibirnya. Allah. Ini adalah sebuah kekeliruan. Harusnya dengan tidak memajukan bibir, namun membuka mulut dengan lantang. Allah, bukan Allah. Ya, ada beberapa kasus yang sering terjadi. Lalu di akhir ayat juga ada qalqalah, ada huruf dal sukun. Di sini juga sebaiknya cukup dipantulkan namun tidak dengan ditekan. Kesalahan yang sering terjadi adalah Samad. Samad. Allahus Samad. Jadi tidak dengan ditekan. Cukup dipantulkan saja. Allahus Samad. Allahus Samad. Ayat yang berikutnya. Lam yalid wa lam yulad. Ya, di sini hampir sama kasusnya adalah lagi-lagi pada huruf dal. Huruf dal yang sukun terpantulkan namun juga disertai dengan tekanan di ujungnya. Contoh yang kurang tepat, lam yalid wa lam yulad. Jadi ditekan. Harusnya tidak ditekan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Di sini ayat yang ketiga ini juga ada namanya idhar syafawi. Di mana itu ada pada huruf mim sukun. Huruf mim sukun pada kalimat lam yang pertama dan pada kalimat lam yang kedua. Di sini dibaca dengan jelas. Lam yalid. Lam yalid. Wa lam yulad. Wa lam yulad. Namanya adalah idhar syafawi. Apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Ayat yang terakhir adalah wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini beberapa yang sering terjadi kesalahan adalah pada kalimat kufuwan. Kufuwan, fa-nya dibaca panjang 2 harokat. Ini adalah sebuah kesalahan juga. Contoh,
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dibaca dengan panjang. Ini juga sebuah kekeliruan. Ada lagi yang merupakan beberapa kesalahan pada surah Al-Ikhlas ini adalah di akhir ayat, pada kalimat akhir ayat ini dibaca panjang semua. Contoh dari awal ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini juga sebuah kekeliruan karena di akhir ayat tersebut dari ayat 1 sampai ayat keempat tidak ada yang dibaca panjang. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan dan kami bagikan. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.